Selamat pagi, apa kabar Jess? Nih komennya dari 3G, Pak 3G atau Bu 3G nih. Oh ibu ya. Saya Bu Nini Kediri. Alhamdulillah ngikutin pola Pak Jess. Tumit saya sakit bisa berkurang. Biasanya bangun tidur buat jalan sakit. Sekarang jauh lebih baik. Terima kasih ilmunya Pak Jess. Jos Bu, sehat selalu ya. Masalah hidup itu sebetulnya sangat gampang dan sangat murah. Sangat gampang dan sangat murah. Ya. Cuman masalahnya kita ini selalu kalah dengan yang namanya keinginan. Nih catat baik-baik. Kita ini selalu kalah dengan yang namanya keinginan. Sehingga semua keinginan kita selalu mengorbankan kebutuhan kita. Kebalik, yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sebetulnya. Keinginan abaikan. Keinginan makan enak abaikan, ya. Keinginan makan manis singkirkan. Keinginan yang yang lesat-lesat singkirkan. Karena apa? Karena belum tentu dibutuhkan oleh tubuh, ya. Ini penting banget. Kebutuhan tubuh itu sebetulnya sangat simpel, yaitu protein, nutrisi, dan sedikit karbohidrat. Itu kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh itu adalah udara, nafas, dan sedikit gula. Itu kebutuhan tubuh. Tapi kamu merubah kebutuhan itu menjadi keinginan. Sehingga kamu ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Bukannya tidak boleh, Jess. Boleh, tidak ada yang melarang keinginanmu. Ya, silahkan kamu berkeinginan apapun, tetapi ada yang harus kamu jaga. Itulah sebabnya perintah Tuhan ketika Adam dan Hawa diletakkan di taman itu ada dua. Yang pertama, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan. Ya, seluruh buah dari pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu, ya ini yang dilarang sama Tuhan, tentang buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu jangan makan. Itu saja perintahnya. Jadi ini bicara masalah kebutuhan dan keinginan. Nah, Jess, keinginan itu selalu diiming-imingkan. Jadi jangan salah paham kamu. Keinginan itu selalu diiming-imingkan. Sehingga kamu ya enggak, ya enggak, ya enggak. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Padahal ilmu dari kesehatan itu sangat simpel sekali, ya, sangat simpel sekali. Kalau kamu paham, seperti yang saya selalu katakan, pagi bangun tidur minum racikan teh biji alpukat. Pagi bangun tidur minum racikan teh biji alpukat, tidak sarapan sampai jam 12 siang. Tidak sarapan sampai jam 12 siang. Dan itu adalah sarapan yang terbaik. Dan jam makan kita jam 1 sampai jam 7 malam. Tetapi yang kita makan adalah yang kita butuhkan, yaitu tentang protein, tentang nutrisi, mineral, dan singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan-gorengan, dan singkirkan karbohidratnya. Kenapa? Karena ketika kamu masak telur, sudah ada karbohidratnya. Ketika kamu masak ikan, sudah ada karbohidratnya. Ketika kamu masak daging, sudah ada karbohidratnya. Tuh. Ya, Jess, itu penting banget. Jadi, kenapa singkirkan tepung? Karena dalam masakan yang kamu masak, biasanya ada campuran tepung. Entah itu kanji, entah itu tepung sedikit, itu ada. Ketika kamu masak ikan, biasanya sudah ada campuran gula di situ. Kamu masak daging, sudah ada campuran gula di situ. Sudah cukup itu, Jess, untuk tubuh ini. Sehingga kamu tidak perlu tambahan banyak gula, tambahan banyak tepung, tambahan banyak nasi. Kecuali kamu adalah seorang atlet yang membutuhkan banyak karbo untuk mensupport energi. Kecuali kamu bekerja 8 jam sehari non-stop dengan menggunakan tenaga full. Nah, itu baru silakan. Itu pun saya selalu bilang batasi.
3 sampai 4 sendok udah cukup nasinya. Kalau enggak, waduh, kamu bekerja, kanan kirimu ada Gojek, ada Grab, kamu di kantor duduk noleh kanan noleh kiri ada OB, lah gimana Jess? Ya, terus kemudian kerja duduk di depan komputer yang kerja aktif cuman jarimu doang. Lu nasimu lu segunung begini ya. Wassalam, ya. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Kamu lo turun dari kantormu kalau naik tangga lo, kalau pas ada gempa sama ada kebakaran, jadi turun tangga atau naik tangga dengan tangga darurat. Mungkin tidak yakin saya kamu naik tangga dengan tangga darurat. Ya, gimana kamu mau menjaga badanmu fit sehat? Apalagi makanmu apa aja yang dimakan, yang penting pokoknya waduh, belum lagi cemilan cepul ceblasnya ya. Tapi kalau kamu mau coba putuskan hari ini, maka kamu akan mengalami kejadian seperti Bu Nini ini, yang biasanya kakinya sakit, yang biasanya bangun tidur kakinya sakit, setelah merubah cara berpikir dan pola makannya, nah sudah tidak sakit lagi. Ya, karena memang itu alamiah, tidak perlu obat-obatan. Alamiah, ada dalam dirimu sendiri. Ya, kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah, itu berkah. Jangan turunkan kolesterol, karena kolesterol dibutuhkan oleh tubuh. Otakmu ini membutuhkan 25-30% kolesterol untuk membuat otakmu ini cerdas. Sel-sel tubuhmu itu membutuhkan kolesterol yang begitu banyak. Hormon tubuhmu membutuhkan kolesterol yang begitu banyak. Membran-membran sel tubuhmu membutuhkan kolesterol yang begitu banyak. Lever mencipta kolesterol 400. Bayangin aja, kamu hanya makan telur tambahan 75. Ya, makan daging tambahan berapa? Biarkan kolesterolnya tinggi, jangan diturun-turunkan. Ya, itu lagu lama itu, zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian baru itu justru berkah. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah, itu modal umur panjang. Ya, hati-hati ketika kamu sudah mulai nurunin kolesterol. Ya, jangan salahkan beta mengandung ketika kamu sudah mengalami masa setengah abad umurmu, kamu bermasalah. Ya, hati-hati di situ. Demikian juga dengan asam lambung. Asam lambung itu berkah, asam urat itu berkah. Ya, asam lambung, asam urat itu antioksidan yang diciptakan oleh tubuh untuk tubuhmu sendiri. Jangan dimusuhi. Ya, orang-orang yang banyak penyakitnya biasanya musuhan sama asam lambung. Padahal asam lambung itu berkah ilahi itu. Jangan dimusuhi, Jess. Ya, dan hati-hati juga dipakai oleh tukang-tukang obat di sekeliling kita itu untuk membuat obatnya menjadi sakti. Itu asam lambungmu dinetralisir. Hati-hati, akibatnya kamu akan kena masalah yang lebih besar lagi, entah itu tipes, entah itu yang lainnya. Itu terjadi dalam kehidupan kamu itu ya. Jangan Jess, jangan ikutin pola sehat Ibu Nini ini aja nih. Bangun pagi, minum racikan teh biji alpukat ya, seperti yang saya lakukan dan saya selalu contohkan ke kamu. Tidak sarapan, itu sarapan yang terbaik. Jam 1 sampai jam 7 malam waktunya makan, tapi pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas gorengan-gorengannya, ya, pangkas nasinya, karena kita tidak butuh banyak nasi, karena semua yang kita makan dalam masakan yang kita masak itu sudah ada karbonya. Malam hari stop meal, tidak makan. Artinya kalau kamu bisa membuat keputusan satu hari kamu makan cuma 1 kali, itu badanmu sehat sekali. Ya, dan itu saya sudah lakukan sampai hari ini. Kemarin saya makan jam berapa ya? Kemarin kayaknya saya enggak makan. Ya, saya enggak makan. Jam 11-nya aja makan telur. Jam 11 malam itu makan telur 3 butir. Paginya makan otak. Terus enggak makan. Tadi pagi saya makan telur 3. Jam berapa itu? Jam 10 saya makan telur 3. Nah, malam tadi jam 8 saya makan daging sama sate, dan sudah tidak makan lagi sampai besok ya. Salam sehat selalu Jess, makanya badannya fit.